kita akan masuk ke pelajaran yang kelima. Dalam bagian ini, kita akan fokus untuk membahas mengenai definite article. Ya, jadi beberapa pembahasan di awal itu sebenarnya pengantar untuk kita bisa memahami atau bisa mengikuti beberapa aturan-aturan yang ada di dalam definite article. Ya, jadi ada peraturan yang diberikan dan ini adalah satu catatan supaya kita untuk memahami pembahasan mengenai definite article. Jadi yang pertama itu adalah mengenai huruf guttural, ya. Jadi huruf guttural itu kita sudah tahu, sudah kita pelajari bahwa huruf guttural itu adalah alef, ya. Itu adalah huruf yang kita gunakan tenggorokan dari ini ya kita bacanya he, ya, head, resh gitu. Nah, untuk ain dan alef itu kita tidak baca karena memang dia tidak dibunyikan ya, dia di konsonan silent. Jadi hanya bagian vokal yang menyertainya itu yang akhirnya menjadi bunyi ya. Nah, jadi huruf guttural ini karena dia dari tenggorokan, jadi dia tidak bisa digandakan. Nah, ini dia aturan yang kita perlu perhatikan supaya kita bisa nanti ketika mempelajari eee, definite article atau kemudian bagian-bagian yang lain yang punya proses digandakan gitu ya, digandakan jadi kita bisa paham gitu ya. Jadi, guttural itu tidak bisa digandakan ya, tidak bisa digandakan sehingga tidak bisa dibubuhi dages forte karena ada aturan-aturan dalam bahasa Ibrani yang mengharuskan perubahan itu konsonan selanjutnya diberikan dages forte. Nah, karena guttural tidak bisa diberikan dages forte, maka ada aturan yang muncul ya. Jadi aturannya adalah ini, eee, jika jika sebenarnya, huruf guttural ini diminta atau sesuai aturannya harus digandakan, maka kalau di dalam konsonan-konsonan lainnya langsung diberikan titik dages forte, khusus untuk, huruf guttural ini, karena konsonannya tidak berubah, maka dia akan memberikan, tekanan itu mengembalikan kepada vokal sebelumnya, ya. Jadi vokal vokal yang mendahuluinya, gitu ya, itu yang akan mendapatkan perubahan-perubahan. Saya kasih contoh modelnya ya. Jadi yang dimaksudkan dengan konsonan sebelumnya itu adalah kalau misalkan kita punya huruf resh, gitu ya. Maka, di sini anggap sini kita punya huruf he, gitu ya. Nah, di sini kemudian ada huruf ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai, ya, ini kita sebut sebagai vokal yang mendahuluinya ya, vokal yang mendahului. Nah, ini yang akan mendapatkan satu perubahan. Nah, sementara kalau misalkan kita kasih contoh yang lain, anggaplah ini ya modelnya, lalu, di sini anggap kita punya huruf bet atau, eee, huruf yang lain, misalnya mem, gitu ya. Jadi huruf mem ini akan, yang mendapatkan dages adalah memnya, gitu. Nah, sementara ini tidak berubah. Tapi karena yang di sini dages, huruf guttural ini tidak bisa mendapatkan dages, maka dia mengembalikan tekanan itu kepada vokal sebelumnya. Jadi ada ketentuan di dalam bahasa Ibrani, nanti kita akan pelajari ketentuan itu, ketika dia menuntut ya, menuntut, penambahan dages atau penekanan gitu, maka si konsonan ini akan mendapatkan dages, tapi kalau dia guttural, dia akan mengubah bagian ininya. Jadi kurang lebih begitu peraturannya, nanti kita akan lihat, paparan selanjutnya ya. Jadi, di sini jika mendapatkan dages, vokal pendek yang mendahuluinya akan dibiarkan terbuka, ya. Jadi terbuka, tak beraksen, ya. Jadi
terbuka, kan memang kalau diakhiri itu jadi menjadi terbuka, berarti kan, kenapa terbuka? Gini, kan kalau misalnya saya bentuk tadi ya, modelnya ya. Jadi kalau misalnya di sini, ya kita lihat kasus yang ini, perhatikan. Ini kalau misalnya dia dages, maka dia akan membunyikan modelnya begini, ya. Nah, anggap di sini punya, hurufnya begini, anggap saja begitu ya. Nah, ini kan menjadi potong, jadi ham. Jadi ini kan tertutup ya, close. Nah, ini kan, close, sementara kalau model begini, nah dia kan akan tetap terbuka. Jadi kasusnya itu seperti itu, ya. Semoga bisa dipahami. Saya ulangi ya, supaya mungkin, eee, supaya lebih paham ya. Nah, saya kasih contoh. Kalau misalkan kita punya, ya gini, ini resh ini kan guttural ya, ini kan guttural. Nah, kalau dia guttural misalnya model begini, kan ini di dalam aturan itu yang saya katakan tadi, huruf resh ini, ya konsonan resh ini harus mendapatkan dages, tapi dia nggak mampu menerima dages karena dia huruf guttural. Maka penekanan itu dia ganti ke sini, sehingga kan tadi dikatakan jadi tetap terbuka dan tak beraksen. Nah, sementara tadi kan aturannya kalau misalkan ini, bentuknya, kalau dia misalnya kita pakai huruf bet aja misalnya ya. Nah, huruf bet di sini. Nah, di sini kalau dikasih dages, anggap di sini kita punya, sere gitu ya, anggap ya. Ini kan kalau kita bagi kan menjadi bentuknya itu adalah ham ya, lalu kemudian sorry kok mem sih. Jadi kan jadi half, half gitu ya, lalu di sininya jadi gini. Nah, ini kan tertutup ya, ini kan tertutup, sementara ini kan terbuka, gitu maksudnya ya. Jadi tetap dibiarkan terbuka karena memang harusnya itu aturan itu menuntut tertutup gitu, tapi akhirnya eee, tetap terbuka gitu. Jadi makanya dikatakan vokal pendek yang mendahulunya akan dibiarkan terbuka, tak beraksen. Nah, karena itu dia diperpanjang. Kenapa diperpanjang? Untuk menggantikan dages gitu ya, dages. Nah, ini disebut sebagai perpanjangan kompensasi. Bagaimana perpanjangannya? Perpanjangannya adalah begini. Lihat ya, patah diubah menjadi kames, ini sama-sama A ya, sama-sama A. Nah, hirek, nah hirek ini kan beda, hirek ini kan I, berubah menjadi E, ya. Nah, di sini kibus, ya, kibus. Kibus itu kan, beda sama holem ya. Kibus itu transliterasinya adalah U. Nah, mirip sama yang di atas, sementara, holem itu adalah O, ya. Gitu modelnya. Nah, kita akan lihat ya penjelasan, bentuknya ya. Nah, ini kita punya model begini. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang huruf-huruf konsonan yang memiliki, bentuk panjang, tapi yang bukan unchangeable, yaitu huruf A. Huruf A itu dia punya ini. Nah, huruf E, dia punya nih, ini adalah long, tapi bukan unchangeable long ya. Lalu kita lihat I nggak punya. Ini pendek ya, yang ininya pendek, nih pendek, tapi sementara ininya unchangeable long, vowel. Nah, kita lihat huruf O. O punya, O punya, jadi model begini. U punya nggak punya. Nah, makanya tadi sistem aturannya adalah kalau misalnya dia kames, kames akan diperpanjang menjadi patah diperpanjang menjadi kames. Nah, lalu kemudian kalau kita punya ini kan nggak punya modelnya, makanya dia akan naik ke atas. Gitu, ya. Kalau ini ya bisa, dari kibus kan bisa ke sini ya.
Kalau dari sini, dia juga nggak punya ini, ya. Ini, nah, ini. Ini juga nggak punya ke kiri, dia punyanya ke atas, gitu. Jadi makanya dikatakan tadi, aturannya itu adalah, jikalau modelnya ini, ya, model ini, maka perubahannya itu adalah kalau dia bentuknya patah, akan diperpanjang menjadi kames. Kalau bentuknya Irek akan diperpanjang menjadi sere. Kalau bentuknya adalah gibus, maka akan diperpanjang menjadi kolam, gitu. Yang ini khusus bagian yang dua ini nih, ya, dua ini kan dia berubah, ya. Berubah dari I menjadi O, kalau ini menjadi U menjadi maaf, sorry. Ini I menjadi E, ya, ini U menjadi O, gitu. Modelnya begitu, ya. Nah, kita lihat beberapa penjelasannya. Jadi, kita sebut ini adalah kompensasi. Kompensasi itu akibat adanya dages. Kan tadi saya sudah sebutkan bahwa pembelajaran inti atau bahan utama di sini itu adalah mengenai definite article. Nah, ini adalah aturan-aturan yang membawa kita untuk bisa memahami, mengantarkan kita konsep-konsep karena nanti penambahan definite article akan menambahkan dages. Nah, karena huruf guttural tidak memiliki kemampuan menerima dages karena dia adalah huruf tenggorokan, maka yang kena itu adalah vokal sebelumnya, ya. Oke, kita lanjutkan bagian selanjutnya. Nah, perlu diketahui jika huruf guttural yang tidak dibubuhi dages forte tersebut adalah huruf he sama het, gitu ya. Jadi ini ada aturan untuk kedua huruf ini, ya, karena untuk huruf he sama huruf het vokal pendek yang mengawalinya tidak perlu diperpanjang, gitu. Jadi aturan itu untuk bentuk guttural atau konsonan guttural selain he dan het. Nah, he dan het tidak mengikuti peraturan kompensasi. Nah, cuman kita harus tetap ingat, ya, he dan het dinyatakan implisit telah digandakan dan suku kata yang mendahului dianggap sebagai sebuah suku kata tertutup. Jadi, he dan het itu tidak kelihatan perubahannya karena dia bentuknya implisit, ya, implisit. Jadi dia tidak kelihatan dalam perubahan, tetapi ada dages itu. Kan tadi ya, kalau dia konsonan biasa, maka dia akan mendapatkan dages. Kalau dia guttural, maka dia akan mendapatkan dages atau perpanjangan kepada vokal sebelumnya. Nah, khusus he dan het itu tidak mengalami proses kompensasi, tetapi implisit digandakan. Sehingga suku kata yang mendahuluinya itu dianggap sebagai sebuah suku kata tertutup. Gitu ya. Jadi, ada bentuk bentuk perubahannya gitu ya. Saya jelaskan sebentar. Jadi bentuk definite article itu adalah huruf begini ya, ini model, ini dia ya. Ini adalah definite article. Kalau dalam bahasa Inggris itu the ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih seperti sang ya. Nah, kita lihat bentuk perubahannya. Nah, kalau misalkan modelnya begini, maka kalau di sini adalah H sama dia, kalau di sini adalah head gitu. Nah, ini tidak akan mengalami perpanjangan yang di sini nih. Itu tidak mengikuti proses kompensasi ya. Jadi ini tidak ada kompensasi, tidak menerima kompensasi. Nah, perubahannya itu adalah implisit. Kalau implisit maka dia akan berubah menjadi bentuk yang lain, yaitu kan dia harusnya itu adalah double ya, double. Jadi kalau kita modelkan itu dia jadi begini.
begitu, lalu begini. Nah, ini ada mapiknya berarti. Nah, ini kita bentuknya jadi, implicit, implicit, dan close, gitu. Nah, kalau ini modelnya berarti menjadi gini, lalu head, lalu head, gitu. Nah, ini close, gitu. Tertutup dia. Ini juga close, tertutup, gitu ya. Jadi modelnya itu dia jadi close. Nah, model model ini baik ini maupun yang ini adalah close, gitu, ya. Jadi modelnya akan ketutup karena dia implisit, ya. Jadi ingat dari model beberapa huruf, itu ya, jadi alef, lalu ayin, resh, ini mengikuti proses kompensasi. Nah, sementara he dan head itu non kompensasi, tetapi dia adalah implisit, ya, implisit sehingga dia itu tertutup. Nah, kalau ini pasti ujungnya itu adalah vokal, ya. Bentuknya itu silabel sebelumnya adalah vokal, ya, sehingga kompensasi itu pendek diperpanjang. Nah, itu modelnya ya. Jadi ingat baik-baik konsep-konsep yang ada di dalam, huruf-huruf guttural. Memang begitu aturannya ya. Nah, huruf-huruf guttural, ya, cenderung ada pada kelompok huruf A. Nah, ini juga aturan selanjutnya ya. Memang agak banyak aturan untuk huruf guttural ini. Jadi kalau kita lihat ini sifatnya ya. Jadi sifatnya kalau misalkan guttural itu kan he, head. Jadi dia kebanyakan tuh bunyinya A, bunyi A ya. Nah, baik sebelum atau kadang-kadang sesudah huruf itu. Jadi memang kebanyakan itu dia menggunakan huruf A, baik sesudah maupun sebelumnya ya. Nah, ini terutama berlaku pada huruf guttural yang kuat seperti ini ya, he, het, dan ayin. Nah, ketika satu dari huruf guttural itu muncul pada akhir sebuah kata dan didahului oleh sebuah huruf vokal panjang yang tidak dapat berubah, jadi unchangeable long vowel, maka huruf itu tidak dalam kelompok A, sehingga bunyi pendek A lainnya harus ditambahkan. Kenapa? Karena kan tidak bisa diubah jadi A, ya. Karena dia tidak bisa diubah jadi A, maka dia pengen A. Karena dia pengen A, ya udah dikasih A lah, gitu ya. Kan tadi udah dikasih tahu bahwa dia, cenderung pada kelompok huruf A. Sehingga kalau dia tidak A, nanti akan ada proses pembuatan A-nya, tapi kan kalau dia vokal panjang tidak dapat berubah ya, tidak dapat berubah, maka huruf itu akan, muncul huruf A gitu, ya. Jadi kalau ini saya ulangi ya, ketika satu dari huruf guttural ini yaitu, he, mapik, het, ayin, muncul pada akhir sebuah kata, berarti kan kalau di akhir sebuah kata, maka dia membutuhkan A, berarti butuhnya A-nya kapan? Sebelumnya dong. Karena kalau dia di akhir sebuah kata, ya, di akhir sebuah kata, maka dia kan tidak mungkin, ada kata sesudahnya, berarti kata sebelumnya itu bentuk-bentuk huruf ini, kalau kata ini ya, he, het, ayin ini, maka dia kalau kita lihat kalau di akhir sebuah kata, kan tadi dikatakan dia pengennya huruf A, tapi nggak bisa diubah jadi A sebelumnya itu. Maka dia, yaitu unchangeable long vowel, maka dia akan menambahkan bunyi pendek A, ya. Nah, bunyi pendek A ini disebut patah tersembunyi. Jadi dia, huruf patah tersembunyi. Karena pelafalannya tergesa-gesa, patah tersembunyi bukanlah sebuah vokal penuh. Jadi dia nggak dihitung vokal penuh, jadi tidak menambahkan silabel, ya. Eee, di sini dijelaskan ya, sebagai penambah jumlah tidak akan terjadi seperti itu. Patah tersembunyi ditulis dengan
transliterasi huruf A ini cara lebih tinggi, yaitu seperti hati patah. Jadi dia sebenarnya huruf setengah vokal setengah, ya. Nah, contohnya ini salah ya, tulisannya salah. Nah, saya bentuk tulisannya di tab aja. Coba perhatikan ya. Jadi di sini kan adalah kata veruh ya, veruh atau, bentuk ini kan bentuk kata dan ya, ini adalah kata dan, atau kita bentuk hurufnya saja, misalnya adalah ruh gitu ya. Ini res, lalu ini, surek, lalu di sini ada huruf he. Nah, ruh begini kan nggak ada a-nya, sehingga di tengah-tengah ini ada a. Jadi bacanya adalah, kalau di sini kan jadi ruah. Sebenarnya bacanya ruh, tapi karena dia bentuk, akhiran daripada he, het, ayin, maka dia pengen ada a-nya, jadi ruah gitu ya. Jadi seperti ini kan, bacanya itu kan ruh gitu ya, kemudian berubah menjadi ruah, begitu kurang lebih ya. Kalau ini kan bentuknya sama ya, jadi ininya kecil, lalu kemudian biasa, beruah, begitu. Jadi dia dikasih tunjuk ini supaya ini kan sama, gitu. Ini kan sama modelnya. Nah ini dia, ya. Jadi sebenarnya bunyinya ruh atau roh begitu ya, ini artinya roh atau angin, ruah gitu. Jadi bentuknya, seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini juga sama ya. Di sini bentuknya adalah, ayin di belakangnya, nih. Nah, kan dia bentuknya adalah rakia, kan raki, begitu ya, raki. Nah, di sini juga salah posisinya harusnya sebelah sini ya, sebelah sini. Jadi bunyinya tidak di bawah tidak di bawah yod, tapi di antara yod sama ayin ya, bentuknya itu ada di sini. Ini kurang geser sedikit sih, ya kurang lebih di sini ya. Jadi bunyinya jadi rakia, rakia, itu. Nah, ini adalah juga huruf, modelnya ya. Nah, ini kan ada huruf, eee, het ya. Ini kan juga salah juga posisinya ya, harusnya gini. Nah, bentuknya adalah noh ya, noh, jadi bacanya jadi noah ya. Lalu ini, eee, bacanya sebenarnya kan harusnya adalah gavoh ya, cuma karena ditambah di sini, ini juga salah posisinya, jadi gavoh gitu. Modelnya begitu ya, penambahannya di model ada huruf A sebelum, akhiran he, het, ayin. Aturan selanjutnya adalah mengenai, vokal yang biasa menyertai huruf-huruf guttural ya. Nah, huruf guttural itu biasanya disertai dengan sifat gabungan, cenderung ya, bukan sifat biasa. Jadi sifat biasa biasanya kepada konsonan-konsonan yang lain, guttural itu kalau dia menggunakan sifat, sifatnya itulah sifat gabungan. Nah, yang biasa menyertai huruf guttural adalah hatef patah ya, hatef patah. Modelnya seperti ini. Akan tetapi huruf awal, ayin ya, ayin itu sering menggunakan bentuknya adalah hatef segol ya, jadi bacanya ya, bacanya kan kalau ini bacanya a ya. Jadi jarang sekali huruf guttural muncul bersamaan dengan hatef kames ya, bunyinya o. Jadi jarang. Jadi kebanyakan itu adalah a, tapi kalau alef itu, sering juga menggunakan hatef segol. Ya, jadi kebanyakan bunyinya ini a, lalu ini bunyinya ini kecil ya. Nah, kalau, ini jarang sekali ya muncul bersama dengan hatef kames. Nah, contoh-contoh huruf guttural dengan sifat gabungan adalah begini ya, lihat nih, asher. Jadi si si alefnya itu menggunakan hatef patah. Lalu ini juga, het ya, dia menggunakan juga hatef patah. Nah, ini kata yang sering kita gunakan adalah Elohim. Nah, jadi, alef
ini menggunakan Atef Sego, ya, bunyinya E. Lalu adalah Holy. Nah, ini Holy ini kan ini kan kames kan. Saya bacanya O ya. Ini bacanya O karena itu bukan kames, itu adalah bentuknya seperti kames tapi kan dia dari huruf pendek O ya, huruf pendek O. Nah, jadi bunyinya itu adalah Holy ya, Holy. Itu sifat-sifat ya. Jadi untuk menjelaskan konsep dari huruf gutural. Jadi seperti saya jelaskan tadi sebelumnya, kita belajar huruf gutural ini sekalian karena untuk memberikan kita satu pemahaman untuk bisa memahami konsep yang lebih besar, yaitu mengenai definite article. Kita akan masuk ke dalam konsep definite article. Definite article sebenarnya tidak terlalu susah ya. Cuma ada aturan-aturan yang perlu dihafalin memang polanya begitu. Bagian terakhir ya, masih di huruf gutural itu, jadi huruf gutural itu memakai sifat gabungan ya, preferensinya, ya, jadi kecenderungannya itu memakai sifat gabungan itu begitu kuat. Jadi dia lebih suka dengan sifat gabungan. Bahkan ketika sifat senyap yang muncul di bawah huruf gutural, jadi dia harusnya itu senyap gitu ya, muncul di huruf gutural biasanya berubah gitu menjadi sifat gabungan. Ya, tadinya harusnya senyap, berhenti, berubah jadi bunyi gitu ya. Nah, ketika perubahan ini terjadi, huruf vokal yang mendahului huruf guttural akan tetap menjadi huruf vokal pendek ya. Jadi ini aturannya, bisa bayangkan lah ya. Jadi kan kalau misalkan dia senyap, senyap itu kan dia harusnya berhenti, berarti kan dia menutup suku kata. Tetapi karena dia pengen, sifat gabungan, jadi kan sifat gabungan itu mendahului suku kata gitu. Jadi berubah kan posisinya, yang tadinya misalkan ini ya, misalkan kita alef di sini. Nah, harusnya dia berhenti di sini. Nah, ini ada yang baru gitu ya, suku kata baru, dia terakhir. Tapi karena dia akan berubah menjadi bunyi, gitu, berubah menjadi bunyi, maka posisinya akan berubah di sini. Nah, di sini kan ada perubahan berarti, ya. Dia tidak menutup suku kata, tetapi memulai suku kata. Karena memulai suku kata, maka ada perubahannya. Jadi ini perlu diingat aja kalau misalnya kita punya huruf-huruf guttural, maka huruf guttural ini, dia kebanyakan akan mendahului suku kata karena dia lebih suka dengan yang berbunyi. Jadi kalau sifat bunyi itu akan mendahului suku kata ya, kalau sifat senyap pasti. Nah, yang harusnya diterima sifat senyap akan dibunyikan sama dia. Makanya ada perubahan lagi gitu, ada aturannya ya. Nah, coba kita perhatikan aturannya. Ya, misalnya itu adalah kata ini ya, ini modelnya ya. Eee, kalau kita perhatikan di sini, kan tadi katanya kalau misalnya si gucoran itu kan bentuknya harusnya diakhiri dengan sifat silent gitu ya. Jadi kan bunyinya itu sebelumnya itu adalah, begini. Jadi, ini di sini, lalu I-nya di sini stop gitu, lalu di sini adalah, board gitu. Nah, ini kan modelnya harusnya berhenti di sini ya, jadi kan now vote. Model begitu, navot. Tapi karena ini, sifat, dia akan berbunyi, maka perubahannya itu akan berubah menjadi seperti yang di atas ini, yaitu dia, ini ya, jadi dia akan membentuk begini ya. Nah, lalu si ini akan berbunyi, dia akan memakai bunyi ini, sehingga stop di sini, lalu bunyi ini jadinya adalah na'avot, gitu. Nah, model ini akan memberikan beberapa aturan, ya. Aturan yang pertama itu kalau dia pendek gitu, dia akan tetap pendek, ya. Pendek, dilakukan pasti jadi terbuka, ya, dan dia tak beraksen. Tapi biasanya diberikan bentuk metek. Metek itu aksen supaya bunyinya pas gitu ya. Jadi kan dia tetap dapat tekanan. Meskipun dia pendek, tapi kan dia terbuka penggantinya. Nah, aturan yang keduanya itu seperti yang dijelaskan di bagian di sini tuh yang ini ya, eee, di sini kan dijelaskan bahwa huruf vokal yang mendahului huruf guttural akan termasuk ke dalam golongan yang sama seperti sifat gabungan yang mengikuti huruf guttural. Jadi vokal yang tadi, yang mendahulunya itu
akan termasuk dalam golongan yang sama seperti sifat gabungan. Misalnya modelnya itu, yang kita oh ini dia aturannya. Jadi di sini tadi sudah kita pelajari, kan di sini jadikan modelnya, eee, nah ini ya. Jadi ini diberikan metek, ini juga diberikan metek, ini diberikan metek, gitu. Nah, dia akan menggunakan jadi di stop, ma, lalu bunyi ma amat, gitu. Di sini juga na, jadi stop, ya, ini terlalu tebal ini ya. Jadi dia, di sini stop, ya, na, lalu bentuknya halah, gitu. Lalu di sini juga sama, ya, jadi esyeh, gitu, ya. Jadi acuan yang keduanya itu adalah huruf vokal tadi, yang mendahului huruf guttural tadi ini, ya, ini, kelihatan, yang ini, ya. Nah, ini termasuk dalam golongan yang sama, seperti sifat gabungan yang mengikutinya. Jadi kalau misalnya ini A, ya, ini ini O. Lalu ini A, ini jadi E. Jadi bacanya, apa namanya, AA gitu. AA, AA, ini AA, ini OO, nih lihat ya. Ini na, A, mo, O, gitu. Ya, ini juga sama. Na, A, E, gitu. Jadi, acuran keduanya itu, eee, gimana nulisnya ya, jadi acuran keduanya itu adalah, vokal sebelum, ya, jadi sama dengan, vokal guttural, gitu. Ya. Jadi kalau vokal gutturalnya itu, berbunyi maka sama dia akan gitu. Dia kalau bunyinya gutturalnya ya, ini bentuk O begini ya, jadi dia juga sama O. Jadi modelnya itu yang tadi ini, yang aturan pertamanya penambahan metek supaya bunyi tetap pas ya, pendek terbuka. Yang kedua itu dia akan sama seperti begini, gitu ya. Itu aturan-aturan untuk guttural. Nah, kita akan lihat untuk, kata sandangnya ya. Ini adalah kelewatan. Ya, kita akan ke bagian intinya, yaitu mengenai artikel definite atau definite article di dalam bahasa Ibrani atau, kata sandang tertentu, ya. Jadi bahasa Ibrani itu tidak mempunyai, artikel yang indefinite, ya, yang tidak terdefinisi gitu ya, atau kata sandang yang tak tertentu. Nah, absennya artikel definite menunjukkan bahwa kata benda yang tanpa definite artikel itu adalah, tak tentu gitu ya. Contohnya, misalnya adalah ish ya, ish ini, eee, adalah kata benda, ya, kata benda tanpa definite artikel. Nah, kalau dia kata benda tanpa definite artikel, berarti dia adalah, artinya itu sebenarnya diterjemahkan adalah seorang lelaki. Jadi dia, man gitu ya. Nah, sama juga dengan bat, itu berarti seorang putri. Nah, kalau misalnya yom, maka itu jadi hari atau a day gitu ya. Ini seorang putra. Jadi kalau misalnya absen definite artikel, berarti kita terjemahkan, satu atau sebuah atau seorang gitu ya. Nah, artikel definite atau definite artikel di dalam bahasa Ibrani juga tidak berdiri sendiri ya, tapi digabung dengan nominanya, jadi satu kata. Nah, karena penambahan satu kata itu, makanya akan terjadi perubahan-perubahan yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, dia akan menjadi awalan pada nomina, jadi dia akan menjadi awal kata ya, awalan pada nomina yang tidak tentu tersebut. Nah, bentuk artikel tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, jadi bebas, dia tidak akan mengikuti aturan, maskulin atau feminim ya, jumlah kata, eee, jamak atau tunggal ya, bentuknya akan selalu sama untuk semua jenis kelamin. Nah, jadi aturannya ada beberapa aturan sebenarnya ya. Jadi
yang tadi saya jelaskan itu modelnya adalah ini ya. Jadi itu dia adalah, eee, ini, huruf He ditambah dengan patah ya. Dan kemudian aturan sederhana adalah dages forte pada konsonan pertama dari nominanya. Jadi ini adalah aturan dasarnya. Aturan dasarnya itu jadi ingat baik-baik, yang namanya definite artikel itu adalah, si kata bendanya ya, nominanya, ini kata benda nomina, ketika ditambahkan dengan, definite article ya, definite article ini, eee, kurang kurang pas ya, tapi apalah, kurang lebih begini. Nah, maka peraturannya itu adalah ini mendapatkan dages. Nah, tadi saya jelaskan kan, mengapa kita pelajari dulu mengenai guttural, karena ketika dia nomina diawali dengan guttural, maka ada aturan yang mengikutinya. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini ya, kata yat, yaitu tangan. Nah, tangan ini kalau ditambah, maka dia akan berubah menjadi gini ya, ini bagian awalnya ya, A, lalu di sini si yodnya ini, nih yodnya kan ini kosong, ditambahkan dengan dages forte. Jadi kan mendapatkan forte sehingga jadi high yat. Nah, jadi begitu dia bunyinya ya. Nah, lalu misalnya juga di sini call, suara. Nah, kalau kita lihat di sini, maka dia akan berubah menjadi hak call ya. Lihat ini Q ini jadi double ya, hak call. Lalu sini left menjadi hal left ya. Jadi ini ada aturannya. Nah, ini adalah aturan dasarnya. Aturan dasarnya adalah adanya, ini, huruf ini, lalu kemudian tambah dages. Nah, aturan yang lain itu akan mengikuti karena ada aturan sistem-sistem atau, kata-kata yang muncul ya, atau misalnya, sesuai dengan aturan tadi mengenai, guttural ya, modelnya begitu. Nah, kita akan lihat aturan-aturannya, tapi saya sudah buat, apa namanya, summary-nya, kita akan lihat dari sini saja. Jadi, prinsipnya adalah kalau kita lihat di sini, maka peraturan utamanya adalah ini ya. Jadi dia model begini dan ditambah di dages forte. Jadi kalau misalnya kita buat yang baru ya. Jadi, modelnya itu adalah kalau kita bagi dulu. Jadi dia adalah penambahan yang pertama adalah H, ini yang pertama. Jadi kemudian, eee, konsonan selanjutnya ya, konsonan selanjutnya di sini akan mendapatkan dages forte. Itu aturan utamanya ya. Konsonan selanjutnya akan mendapatkan dages forte. Ya, tadi kebalik bacanya, sekarang bacanya modelnya begitu ya. Nah, sekarang kalau kita ingat aturan yang sebelumnya ya, kalau kita ingat aturan sebelumnya, ada catatan di situ ya, kalau masih ingat modelnya ya. Jadi kalau di sini dia ada untuk dari semua guttural ya. Jadi di bagian sini kan ada guttural. Guttural itu alef ya, lalu kemudian ayin dan resh. Nah, ini punya aturan kalau misalnya ada penambahan dages ya, maka pendek terbuka akan diperpanjang atau ada sistemnya kompensasi. Ya, jadi ini yang pertama untuk guttural yang pertama, guttural yang kedua adalah ini. Ini implisit digandakan, gitu ya. Jadi yang ini, aturan yang ini kan tadi sudah dijelaskan itu mengikuti aturan kompensasi ya, aturan kompensasi. Jadi ini kompensasi yaitu akan diperpanjang dari sini patah kames ya, lalu dari sini ya juga diubah menjadi sere, kemudian juga kibus juga diperpanjang ya menjadi kolom. Jadi ini adalah model kompensasi yaitu diperpanjang. Diperpanjang kalau misalkan kasusnya itu adalah H begini, maka ini kan aturannya di sini adalah diperpanjang menjadi begini. Maka aturannya nanti dia akan berubah menjadi begini. Nah, kalau kita lihat ada kames di dalam sebuah definite artikel, maka kita tahu bahwa
kemungkinan atau alternatifnya adalah dia kalau nggak alef, dia akan ayin atau dia adalah resh. Ya, gitu aturannya. Nah, kita lihat model yang lain gitu ya. Kita ya di sini. Jadi kalau ini kita sebut sebagai aturan yang pertama misalnya ya. Ini aturan kita yang pertama dan kita masuk ke aturan yang kedua, maka modelnya itu akan sama seperti aturan yang tadi. Kalau kita sebutkan ini di sini di plus tambah misalnya ya, alef, ayin, dan resh, maka aturan kedua ini akan menghasilkan bentuknya adalah begini, ya. Ini akan bersamaan dengan alef, ayin, resh. Jadi aturan ini akan menjadi seperti ini. Ini aturan yang kedua atau tergantung urutannya ya. Aturan ketiga juga bisa. Begitu. Jadi kalau kita lihat di yang aturan di sini, ya itu nomor 3 rupanya. Jadi kan ini aturan kita yang pertama, yaitu akan jadi dages. Kemudian kalau ini dia menjadi implisit gitu ya, atau virtual atau tidak kelihatan gitu ya, implisit dia. Maka dia akan tetap modelnya seperti ini, tapi dia implisit terjadi dages ya. Implisit dages berarti dia akan menjadi silabel yang tertutup gitu. Jadi begitu efeknya ya, silabel yang tertutup. Lalu yang ketiga pasti adalah ketika dages seperti ini ditambahkan, dia akan mengubah menjadi H. Nah, aturan selanjutnya adalah khusus untuk model begini ya, yaitu he dengan kames. Nah, he dengan kames yaitu he dengan kames, unaccented H sama kames, he dengan kames atau ayin sama kames yang tak beraksen gitu ya, maka dia berubah menjadi di sini ya, berubah menjadi segol. Nah, ada aturan yang lain di sini ya. Nanti kita akan lihat ya peraturannya. Jadi coba diingat dulu ya, aturan yang pertama yaitu sistemnya adalah selalu penambahan dages. Jadi ini adalah sistem aturan yang pertama, yaitu ini ditambah dages, kemudian ini tadi aturannya kebalik ya. Di sini sebenarnya nomor 3 harusnya. Nah, di sini nomor 3 itu. Yang nomor 2-nya otomatis adalah ini ditambah yang di sini ya, sisa daripada gutural yang ada tidak ada di sini, yaitu he dan het. Nah, kalau ini maka dia akan tetap menjadi begini, tapi dia implisit dages forte. Nah, otomatis akan menghasilkan tertutup. Nah, jadi ini modelnya itu sebenarnya berubah menjadi begini ya. Misalnya tambah head. Jadi tertutup dia ya, atau kemudian menjadi ini karena ada dagesnya. Nah, kelihatan titiknya ya. Jadi dia akan menjadi sama he tapi ada mapiknya. Jadi dia modelnya akan seperti ini atau seperti ini. Ya, mungkin coba diulang-ulang aja nanti supaya bisa paham ya. Kalau prinsipnya, jadi ini aturan utamanya ya. Aturan utamanya itu kan semua konsonan itu kan kita bagi menjadi beberapa bagian lah ya. Mungkin kalau di sini kalau kita lihat mungkin pembagian pasnya itu adalah bentuknya itu ya konsonan biasa ya, semua konsonan, lalu gutural. Gutural ini ada kita bagi 2 blok ya, yaitu he dan het, yaitu gutural 2 itu alef, ayin, dan resh. Lalu ada aturan kebalik lagi saya, 2, 3 gitu ya. Lalu yang keempatnya itu adalah yang modelnya sama. Ini ya. Nih, ya. Dia he ya, selain yang ini, selain yang model di sini, tapi yang he het
ya atau ayin yang modelnya ada kamesnya. Nah, jadi ini emang aturan ini ya atau head ini atau ini gitu. Nah, yang kelima ini sebenarnya karena bentuk tulisannya aja. Nanti kalau misalnya kita pelajari kita akan ketemu ya. Nah, kita balik ke bukunya dulu, kita lihat dulu nanti ya pelan-pelan. Nah, jadi kalau di sini bentuk tulisan dirinya, jika artikel merupakan awal sebuah nomina konsonan adalah huruf jadi ini aturan yang standar ya. Lalu aturan kedua, kalau dia gutural, ya gutural, akan disesuaikan dengan kompensasi. Tadi udah dijelaskan di awal, karena ketidakmungkinan huruf digandakan. Nah, akhirnya dibagi dua lah gutural itu. Yang pertama adalah he dan het. Nah, kalau dalam situasi ini secara implisit telah digandakan, ya, yaitu sebenarnya sudah digandakan. Jadi dia akan tetap tanpa dages forte dan ini ya bentuknya ini. Nah, he ditambah patah tetapi tanpa dages forte. Jadi tulisannya itu tetap seperti biasa. Ya, udah dijelaskan. Lalu kemudian sebelum huruf kultural kuat he dan he, artikel biasanya ditulis dengan ini. Sorry, ini ininya ya untuk menunjukkan contohnya ya. Jadi misalnya ini kan he, head. Nah, waktu ditambahkan dia akan tetap seperti ini gitu. Nah, tapi sebenarnya si ini head ini sebenarnya mendapatkan penggandaan ya, mendapatkan penggandaan. Nah, jadi sebenarnya ini ada H, cuma kan dia nggak bisa. Jadi ini sebenarnya tertutup ya, tertutup ya, model begitu. Nah, ini juga sama. Ini. Nah, ketika ditambahkan model ini, maka tetap tidak ada perubahan apa-apa, semuanya mirip gitu ya, cuma ditambahkan H ini doang. Maka ini sebenarnya adalah tadi aturannya seperti yang sudah dijelaskan, ini sebenarnya adalah dia tertutup gitu, dia aturannya begitu ya. Cuman dia nggak kelihatan, dia bentuknya adalah implisit gitu ya. Jadi secara implisit telah digandakan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ke materi sebelumnya itu, ya ini sudah saya buat warna birunya. Jadi he dan had dinyatakan secara implisit telah digandakan. Jadi nggak kelihatan, tapi dia implisit gitu. Dan suku kata yang mendahului dianggap sebagai sebuah suku kata tertutup. Jadi yang mendahulunya itu adalah he sama patah itu dianggap tertutup. Karena seolah-olah, tapi ini implisit ya, seolah itu ada. Tapi sebenarnya kan dia tidak bisa digandakan, sehingga di dalam model itu kita nggak kelihatan. Ya. Kelompok guttural yang lain adalah alef, ayin, dan resh. Nah, kalau ini, maka tadi seperti aturannya, maka dia akan mengirimkan penggandaan itu yang kompensasi tadi, yaitu patah menjadi kames. Ya, ingat baik-baik peraturannya, maka bentuknya itu, kalau misalnya ini ya rosh, maka si resh ini mendapatkan penggandaan, tapi dia akan kirim ke vokal sebelumnya. Sehingga ini menjadi Nah, nggak kelihatan mungkin ya. Nah, ini menjadi kames. Padahal kan prinsip standarnya adalah patah gitu. Ya, ini juga kasus kepada alef. Ini akan berubah menjadi patah. Lalu kepada ayin juga sama, tambahnya begitu. Jadi ini aturannya ya. Aturan untuk utama konsonan dan gutural. Nah, peraturan selanjutnya gitu ya. Ini kalau misalkan ditambahkan kepada H kames, head kames, kemudian he kames tak beraksen, lalu ayin kames tak beraksen. Nah, maka dia akan berubah menjadi segol. Jadi kalau kita lihat
he dengan segol itu berarti ada aturan yang selanjutnya, yaitu aturan, eee, he, het, ayin yang menggunakan kames ya, yang tidak beraksen. Jadi modelnya begitu, eee, misalnya ini hakam ya, jadi ini bentuknya menjadi he. Lalu ini ya, afat menjadi he afar gitu. Lalu harim jadi he harim. Itu peraturan yang selanjutnya ya. Eee, Selanjutnya aturan yang terakhir itu yang seperti tadi saya katakan, di aturan terakhir ini sebenarnya karena ada bentuk, penulisan. Jadi kalau kita gabung itu jadi modelnya akan berubah gitu ya. Jadi jika artikel merupakan awalan dari sebuah nomina memiliki konsonan awal yod yang diikuti sifa biasa, nah ini bentuknya berubah begitu ya. Maka artikel tersebut biasanya kan ditulis he sama patah ya, terus kemudian, ditambah dages forte begitu kan modelnya harusnya kan. Nah jadi, eee, namun tanpa dages forte kalau di sini. Nah aturan yang sama kadang diterapkan ketika sebuah konsonan dari huruf mem diikuti dengan sifat biasa. Namun hal ini tidak berlaku untuk huruf lain dalam abjad yang munculnya bersama sifat biasa. Nah coba kita lihat ya, ini contohnya ya. Nah contohnya adalah ini, kata yeladim ya. Nah, kalau ditambahkan, ini kan seharusnya itu, si yod-nya itu kan mendapatkan dages gitu ya, mendapatkan dages. Jadi kan, eee, modelnya itu jadi, ada penambahan dages di sini, tapi khusus untuk ini, maka, eee, tidak mendapatkan dages. Jadi, yod di sini tidak mendapatkan dages. Itu bentuk aturannya ya. Misalnya kata ini, "Yeor", ya. Di sini juga kita lihat, ini tetap itu, tapi di sini dia tidak mendapatkan dages, ya, dia kehilangan dagesnya. Nah, di sini juga sama, mem, ya, maka dia modelnya akan hadir tanpa dages. Jadi ini, bentuk, beberapa aturan-aturan ya yang mengikuti dari modelnya. Tapi ingat aja aturan awalnya, yang lainnya itu kalau misalnya kita ikuti, kita akan bisa mengikuti beberapa, pengecualian-pengecualian itu. Kalau bagian ini dia cuma memberikan kepada kita beberapa pengecualian ya. Jadi kan kalau, yod, yod, sifa, mem, sifa, biasanya tidak akan mengalami perubahan, tapi untuk 2 kata ini, melakim sama makomot gitu ya, ini akan mendapatkan, dages. Jadi ini ada pengecualian. Nah, ini adalah aturan-aturan yang lazimnya kan modelnya seperti ini ya. Jadi perhatikan aturan lazim di mana artikel diawali sebuah konsonan selain yod dan mem, ya ini tidak berlaku untuk kutulah pastinya. Kata tersebut disertai sebuah sifat sederhana, maka aturan umumnya adalah seperti ini, ya. Jadi dia, eee, misalnya ya, devarim, lalu ada seknim, ya, itu akan, modelnya menjadi hat gitu ya, hat, tutup dia, hat, baru kemudian bunyi lagi hat devarim, gitu. Lalu kemudian ini juga gabung dulu sama kata di depannya jadi haz, lalu hazakni, gitu. Nah, untuk, nomina dalam bentuk tunggalnya ya mengalami perubahan internal, ya ini perubahan internal itu, beda ya. Jadi kan aturan kita itu kan tadinya untuk hanya di depannya saja ya. Ini sekarang ada aturan perubahan internal ketika dicantumkan artikel sebagai awalannya. Jadi ini memang, ada aturan-aturan di dalam kata itu sendiri ya. Nanti kita ada pelajari sih, bagian itu kenapa terjadi perubahannya. Tapi untuk sementara ini kita lihat dulu. Jadi misalnya kata "eretz" ya. Harusnya kan kalau ditambahkan ini kan cuma perubahannya paling karena ini ada alef, maka perubahannya harusnya ini adalah, patah berubah menjadi kames. Tetapi di sini, eee, ketika disebut ha, lalu ini si eretz-nya ini mendapatkan itu standarnya kan gitu ya, dari bunyinya HRS tapi menjadi HARES gitu. Jadi aturannya jadi berubah gitu. Lalu
HR gitu. Jadi ini juga menjadi ini untuk, apa, nomina nomina-nomina ini ya, bentuknya ini dia, perubahannya itu di dalam ya, bukan di bagian sistem, vokal sebelumnya gitu. Jadi kenanya di sini, jadi HR ini jadi HA, jadi bentuknya panjang, ini juga ya, model begitu, lalu kebun juga Hagan gitu, par juga demikian, hak itu juga kata, Aaron menjadi hak Aaron. Jadi perhatikan di sini kalau misalnya, modelnya, kalau kita lihat di sini, maka, ini sebagian kecil saja ya, sebagian kecil nomina dalam bentuk tunggalnya, itu akan mengalami perubahan internal. Jadi kalau, ini kan bentuk-bentuk tunggal ya, kecuali yang ini, dia akan, beberapa kalau kita lihat aja nanti yang ini akan menjadi panjang, ya. Karena di sini panjang, ini panjang semua, ini panjang sorry, ini panjang, 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 panjang. Nah, ini enggak, tapi kalau dia bentuknya tunggal, langsung diperpanjang saja. Jadi kalau kita ketemu tunggal, tunggal itu artinya berarti dia monosilable, satu vokal saja, kita perpanjangkan saja. Ya, ini kan cuma ada satu doang. Ya, jadi si ininya akan berubah menjadi panjang. Ya, itu kurang lebih bentuk aturannya ya. Jadi supaya, ya cukup banyak sih aturan yang perlu dihafal, tapi nanti lama-lama kita mulai biasa kalau kita mulai melatih ya. Ya, jadi kita ingat aja bagian pentingnya itu ada di bagian pentingnya itu ada di bagian ini. Ingat ini aturan utamanya. Jadi yang tadi kita sudah pelajari dulu di bagian yang awal tadi, peraturan mengenai, eee, guttural gitu. Jadi ini ingat aja baik-baik modelnya, langsung ditambah dengan Dages Forte. Jadi kalau dia tidak bisa menerima Dages Forte, langsung kita, eee, pahami saja. Terus kemudian kalau di bagian terakhir tadi juga, kalau dia monosyllable ya, monosyllable kecuali HR di sini, monosyllable, kita ingat aja, oh bagian itu diperpanjang saja gitu. Itu kurang lebih aturan-aturannya, yang lainnya pengecualian yang memang perlu dihafalin ya atau dibiasakan untuk latihan. Oke, ini untuk pelajaran kita untuk bagian yang pelajaran yang kelima. Thank you.